Halo teman-teman, kembali lagi pada video pembelajaran prinsip pemrograman. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai conditional statement atau pemilihan. Yuk langsung kita mulai. Pengertian. Pemilihan adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan program menjalankan sebuah aksi berdasarkan kondisi tertentu. Di dalam pemilihan, terdapat dua sintaks yang penting, yaitu kondisi dan aksi. Kondisi merupakan sebuah ekspresi yang menghasilkan nilai boolean true atau false. Sedangkan aksi merupakan program yang akan atau sedang dilakukan jika kondisi terpenuhi atau true. Nah, ini merupakan beberapa operator yang akan kita gunakan pada pemilihan kali ini. Silakan teman-teman pause ya untuk membacanya. Nah, di bawahnya terdapat beberapa contoh, seperti terdapat kondisi 2 sama dengan 3, dengan value-nya false. Mengapa false? Karena 2 tidak sama dengan 3. Kalau kita next ke contoh berikutnya, ada 5 kali 6 sama dengan 31, dengan value false. Mengapa false? Karena hasil dari 5 kali 6 adalah 30, yang artinya tidak sama dengan 31. Kita ke contoh berikutnya, terdapat 5 kali 4 lebih kecil sama dengan 20, dengan value true. Mengapa true? Karena hasil dari 5 kali 4 merupakan 20, yang memenuhi kondisi di mana 5 kali 4 hasilnya adalah 20, lebih kecil sama dengan dari 20. Lalu ke contoh terakhir yang lumayan panjang ya teman-teman, yaitu adalah kondisi di mana 4 sama dengan 2 bintang-bintang 2 atau biasa disebut sebagai 2 pangkat 2 or 2 bintang 5 atau 2 kali 5 lebih kecil dari 8. Kita bedah satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dari ruas kiri, yaitu 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nilai dari 4 sama dengan 2 pangkat 2 adalah true. Mengapa true? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita lanjut ke ruas sebelah kanan ya, yaitu 2 kali 5 lebih kecil dari 8. Hasil 2 kali 5 merupakan 10. Lalu apakah 10 kurang dari 8? Ternyata tidak, maka dari itu nilai dari ruas kanan adalah false. Lalu kita lihat ke operator yang di atas, operator OR bernilai true jika semua value ruas atau salah satu dari ruas kiri dan kanan menghasilkan nilai true. Kembali pada contoh, karena ruas kiri bernilai true, maka pada kondisi ini value-nya adalah true. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu dari 3 jenis dari pemilihan, yaitu if-else statement. Dalam Python, kita menggunakan pernyataan if untuk mengimplementasikan percabangan. Ada beberapa jenis struktur if, tergantung pada jumlah percabangan kasus yang dapat ditangani. Pada kali ini, kita akan membedahnya bagi dua, yaitu percabangan satu kasus dan percabangan lebih dari satu kasus. Kita langsung masuk ke percabangan satu kasus ya teman-teman. Percabangan satu kasus dengan jenis yang pertama adalah if inline. Nah, if inline adalah penulisan percabangan if dengan cara lurus ke samping. Penulisan teknik ini ditujukan untuk percabangan if dengan satu aksi jeda. Kita langsung lihat contoh codingannya ya teman-teman. Di sini ada variabel nama yang digunakan untuk menyimpan dari inputan masukan nama Anda. Lalu ada pemilihan, yaitu if nama sama dengan ucup, titik 2, print, halo nama saya, variabel nama. Artinya apa? Di sini terdapat sebuah pemilihan, yaitu if nama sama dengan ucup, atau cara membacanya adalah jika nama atau inputan yang kita masukkan sama dengan ucup, titik 2, maka dia akan melakukan print, aksi cetak atau print. Apa yang di print adalah halo nama saya, variabel nama sesuai yang diinputkan. Lalu kita contohkan ketika program dijalankan. Program akan meminta inputan masukkan nama Anda. Lalu kita memasukkan nama ucup, maka yang tercetak adalah halo, nama saya ucup. Lalu bagaimana jika kita memasukkan nama lain, maka program tidak melakukan apa-apa.
Selanjutnya, percabangan satu kasus yang berikutnya adalah if indentasi. If indentasi adalah penulisan percabangan if dengan cara menjolok ke dalam sebanyak satu tab. Teknik ini digunakan untuk percabangan if dengan banyak aksi. Kita langsung ke contohnya teman-teman ya. Di sini terdapat pemilihan, yaitu ketika if atau jika nama sama dengan ucup, maka dia akan melakukan aksi print yang pertama, halo nama saya variabel nama. Lalu aksi yang kedua adalah print atau mencetak hari ini adalah hari Kamis. Lalu ketika program dijalankan, maka program akan meminta inputan masukkan nama Anda. Ketika kita memasukkan nama Ucup, maka program akan mencetak halo nama saya Ucup, serta mencetak hari ini adalah hari Kamis. Lanjut ke percabangan lebih dari satu kasus. Dengan jenis yang pertama adalah if-else. Penulisan teknik ini digunakan jika terdapat dua kasus, di mana hanya kasus pertama yang memiliki syarat. Penulisan else tidak perlu disertakan kondisi. Langsung ke contoh codingannya ya teman-teman. Di sini ada variabel nama yang akan menyimpan inputan masukkan nama Anda. Lalu ada if nama sama dengan Ucup, dengan aksinya adalah print halo Ucup selamat pagi. Lalu else dengan aksi print Anda bukan Ucup. Apa arti dari else ini? Else ini akan melakukan aksinya ketika nama yang diinputkan tidak sama dengan Ucup. Kita contoh programnya ya teman-teman. Ketika kita memasukkan nama Ucup, maka program akan mencetak halo Ucup selamat pagi. Lalu ketika kita memasukkan nama lain, seperti di contoh adalah Johnny, maka program akan mencetak Anda bukan Ucup. Mengapa Anda bukan Ucup? Karena Johnny yang inputan yang disimpan pada variabel nama masuk dalam else, yaitu adalah print Anda bukan Ucup. Lalu kita lanjut ke jenis berikutnya, yaitu adalah elif atau else if. Penulisan teknik ini digunakan jika terdapat lebih dari dua kasus, di mana setiap kasusnya memiliki syarat. Jika terdapat else, maka penulisan else tidak perlu disertakan kondisi. Langsung contohnya ya teman-teman. Di sini terdapat contoh yang sama seperti sebelumnya, yaitu meminta masukkan nama Anda yang akan disimpan pada variabel nama. Nah, lalu ada if nama sama dengan Ucup, dia akan melakukan aksi halo Ucup selamat pagi. Elif nama sama dengan Johnny, dia akan melakukan aksi halo Johnny selamat pagi. Halo else akan melakukan aksi Anda bukan Ucup dan Johnny. Bagaimana kita membacanya? Seperti ini teman-teman. Jika nama atau inputan adalah sama dengan Ucup, maka dia akan mencetak halo Ucup selamat pagi. Elif atau jika nama tidak sama dengan Johnny, maka dia akan print halo Johnny selamat pagi. Lalu else atau ketika yang diinputkan adalah bukan Ucup dan bukan Johnny, maka program akan ngeprint Anda bukan Ucup dan Johnny, seperti contoh di bawahnya. Kita lanjut ke jenis berikutnya, yaitu nested if atau if bercabang. Penulisan teknik ini digunakan apabila pada kondisi terdapat kondisi lagi. Teknik ini juga bisa dikombinasikan dengan elif atau else if. Jika terdapat else, maka penulisan else tidak perlu disertakan kondisi. Setelah kita menggunakan contoh nama, kali ini kita akan menggunakan contoh angka-angka ya teman-teman. Di sini terdapat variabel x, yaitu akan menyimpan inputan integer atau angka, atau ketika kita masukkan angka. Lalu di bawahnya ada kondisi, yaitu if x lebih dari 10, maka dia akan melakukan aksi print nilai di atas 10. Lalu di dalam if x lebih dari 10, ternyata terdapat if lagi teman-teman, yaitu if x lebih dari 20 akan melakukan aksi cetak dan juga di atas 20. Lalu ketika else dia akan mencetak tapi tidak di atas 20. Artinya apa? Jika nilai x yang kita inputkan masuk dalam kondisi if x lebih dari 10, maka dia akan mencetak nilai di atas 10. Lalu program akan melakukan pengecekan lagi, apakah nilai x lebih dari 20 atau masuk ke dalam line
if X lebih dari 20. Apabila itu bernilai true, maka dia akan mencetak dan juga di atas 20. Tapi jika bernilai false atau salah, maka dia akan mencetak tapi tidak di atas 20. Langsung kita lihat seperti contoh, if X lebih dari 10, dengan nilai X adalah 15. Jika 15 lebih dari 10 yang bernilai true, maka dia akan mencetak nilai di atas 10. Lalu program akan melakukan pengecekan lagi. If 15 lebih dari 20, maka akan print dan juga di atas 20. Nah, ternyata 15 tidak lebih dari 20 ya teman-teman. Maka dari itu, dia akan masuk ke kategori else, yang akan mencetak tapi tidak di atas 20. Lanjut ke jenis pemilihan selanjutnya. Selanjutnya adalah statement ternary. Statement ternary adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan atau menghasilkan nilai berdasarkan suatu kondisi. Ini adalah cara singkat dan ekspresif untuk mengevaluasi ekspresi berdasarkan apakah kondisi tertentu benar atau salah. Langsung ke contohnya ya teman-teman. Di sini ada dua variabel, yaitu skor Ucup dan skor Joni. Di sini skor Ucup bernilai 89 dan skor Joni bernilai 90. Cara menggunakan statement ternary adalah kita akan membuat satu variabel yang sebagai hasil akhirnya. Di sini ada variabel hasil dengan nilainya adalah nilai Joni lebih tinggi. Nah, hasil ini akan memiliki value nilai Joni lebih tinggi if atau jika skor Joni lebih dari skor Ucup. Apabila skor Joni tidak lebih dari skor Ucup, maka dia akan memiliki nilai Ucup lebih tinggi. Lalu kita melakukan print hasil. Di sini karena nilai Joni adalah 90 dan skor Ucup adalah 89, maka pernyataan if skor Joni lebih dari skor Ucup bernilai true. Yang artinya ketika kita melakukan print hasil, yang tercetak adalah nilai Joni lebih tinggi. Jenis pemilihan berikutnya atau yang terakhir adalah match. Dalam bahasa pemrograman lain seperti C++ atau Java memiliki struktur switch case, namun dalam Python tidak memiliki struktur switch case, sehingga sering menggunakan pernyataan elif untuk pergantian kasus. Namun mulai dari Python versi 3.10 terdapat fitur baru yang mirip dengan switch case. Namanya adalah match. Match digunakan untuk membandingkan ekspresi dengan beberapa pola yang didefinisikan dan menjalankan blok kode terkait dengan pola yang cocok. Pada dasarnya, match ini menggantikan penggunaan elif untuk memeriksa pola yang berbeda. Ini membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Kita langsung ke contohnya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat contoh untuk inputan hari. Kita akan meminta inputan yang akan disimpan pada variabel hari. Lalu cara penulisan match adalah match, lalu hari sebagai variabel yang akan dicocokkan polanya. Lalu titik 2, enter, satu tab, lalu kita tuliskan case. Untuk case yang pertama atau kasus yang pertama, ketika inputannya sama dengan Senin. Ketika inputannya sama dengan Senin, maka dia akan mencetak print hari paling malas. Lalu case kedua adalah case Selasa. Ketika inputan sama dengan Selasa, maka dia akan mencetak print hari yang melelahkan, dan seterusnya seperti pada contoh. Lalu jika teman-teman lihat, terdapat case Sabtu, lalu garis lurus tengah, Minggu. Garis lurus tengah ini merupakan simbol yang berada pada atas enter pada keyboard teman-teman. Artinya, case Sabtu atau Minggu. Jadi ketika inputannya Sabtu atau Minggu, yang tercetak adalah print hari impian. Cetakannya adalah sama. Lalu di bawahnya terdapat case underscore atau case kosong. Hal ini untuk berjaga-jaga ketika inputan yang dimasukkan adalah yang di luar dari case yang tersedia. Jadi ketika kita melakukan input harinya adalah hari libur, maka yang tercetak adalah hari tidak valid.
Bisa lihat contoh di sebelah kanan ya teman-teman. Ketika kita masukkan input harinya adalah Selasa, maka dia akan cocok dan akan ngeprint hari yang melelahkan. Lalu ketika kita masukkan harinya adalah hari Minggu, maka dia akan mencetak hari impian. Lalu ketika kita masukkan harinya adalah kosong atau langsung kita enter, maka dia termasuk dalam case kosong. Yang tercetak adalah hari tidak valid. Sekian dulu ya teman-teman untuk materi kali ini. Jika kalian ada pertanyaan dan masih bingung, silahkan diulang kembali videonya dan silahkan bertanya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk mencobanya. Sampai jumpa.